Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafli Ramadhani Al-Araf dengan NIM 23060511199. Saya akan mereview website yaitu investing.com. Untuk memenuhi tugas IMK, menemukan 17 prinsip yang ada di dalam website itu. Prinsip yang pertama itu adalah produk compatibility. Jadi prinsip yang pertama adalah produk compatibility. Prinsip yang pertama adalah user compatibility. Nah, di sini apa sih yang didapat di dalam website ini? Jika kita melihat secara apa yang ada di dalam website ini, ada kalender ekonomi, kemudian ada chart seperti stock, ada. Nah, di sini ada seperti ini market overview, ada berapa persen, persentase kenaikan, persentase penurunan, lalu ada chart di sini. Maka user compatibility yang ditemukan di dalam website ini itu apa? Bahwa website ini tuh cocok banget bagi user yang dia itu berprofesi sebagai trader atau sebagai investor atau seseorang yang bekerja di bidang finansial, bidang keuangan. Kemudian untuk produk compatibility-nya, untuk produk compatibility-nya yang kita temukan pada website ini bahwa produk ini konsisten memberikan informasi pasar keuangan yang lengkap. Seperti ada S&P 500, DAX, FTSE, Gold, crude oil. Nah, di sini loh, ini sudah ada interaktivitasnya juga. Kemudian tampilan menunya juga jelas untuk produk compatibility-nya ya. Ada market, ada watchlist untuk pribadi kita, ada news, analisis, chart, ada technical, ada broker, ada tools. Lalu kemudian prinsip yang ketiga adalah tax compatibility. Di tax compatibility ini kita bisa mengetahui oh ya, kita ke website ini untuk mencari ekonomi, untuk mencari berita kalender ekonomi, update kalender ekonomi. Nah, kita bisa melihat sini ada ekonomi kalender, ya kan? Oh, ini kalender ekonominya. Hari ini ada CPI, 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 core CPI. Nah, kemudian untuk prinsip keempat itu adalah workflow compatibility, alurnya. Workflow compatibility. Nah, di workflow compatibility ini untuk kita bisa melihat kalender ekonomi ini gimana? Sini kita pencet fitur tools, lalu kita pencet fitur ekonomi kalender. Nah, kita ingin mencari data ekonomi CPI Amerika Serikat malam ini, karena malam ini ada liris laporan inflasi Amerika Serikat.
di sini kita ingin melihat hari ini kan. Nah, kemudian kita search di event name, kita search CPI USD. Maaf ya sinyalnya. Oh, ternyata rilis itu naik penjelasannya, level importernya ini. Nah, inflow-nya itu. Jadi kita untuk bisa melihat kalender ekonomi itu dari tools, kemudian economic calendar. Nah, di economic calendar ini kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Di situ juga ada filternya. Compatibility. Untuk task compatibility-nya itu kita di website ini kita ingin mencari data kalender ekonomi yang kita inginkan. Nah, workflow-nya seperti itu. Tools, economic calendar, lalu klik event yang ingin dicari atau kita ingin lihat kalender ekonomi dalam rentang berapa. Kemudian prinsip yang keempat adalah keempat atau kelima ya, user, produk, task, workflow. Oh ya, yang kelima adalah simplicity. Nah, untuk prinsip UI UX simplicity ini untuk secara simpelnya website ini tidak kelihatan simple karena di website ini tampilannya itu agak ramai ya. Nah, di sini ada iklan advertisement yang cukup mengganggu menurut saya. Tetapi di sini ada beberapa ikon yang memudahkan kita untuk seperti current time, untuk ikon waktu, dan ini untuk ikon negara, ada bintang. Di sini memudahkan kita untuk menavigasi tanpa harus membaca teksnya secara panjang. Nah, tampilannya simplicity, tampilannya itu ramai ya menurut saya. Kemudian ada iklan juga, advertisement ini yang sangat ramai di sini penjelasannya. Kemudian prinsip yang keenam adalah konsistensi. Konsistensi yang saya temukan di sini adalah salah satu contoh saja untuk penggunaan link. Untuk melink dari halaman ini ke halaman yang dituju, itu semua di sini rutin menggunakan warna biru ya. Di sini ada warna biru. Nah, kalau ingin link ke halaman lain seperti kita ingin melihat besok, nah di sini ada warna biru. Nah, di sini ada warna biru juga. Di sini ada warna biru. Nah, kemudian link
Oh, kalau yang ini kan tadi hover ya, bukan ini hover. Salah salah. Nah, untuk ke link itu dia selalu warna biru. Kita ingin melihat view runtime selalu warna biru. Lalu bentuk tombolnya sama ya, bentuk tombolnya. Nah, bentuk tombolnya sama, kotak gini. Nah, kalau di sini dia diarahkan ke bawah, maka yang lain juga diarahkan ke bawah, diarahkan ke samping. Ini namanya adalah konsistensi. Kemudian prinsip yang ke berapa menit? Kemudian prinsip yang ke selanjutnya adalah familiarity. Familiarity. Nah, di familiarity ini yang aku temukan adalah seperti simbol yang sangat familiar di berbagai bahasa yang kita temukan adalah simbol ikon pencarian ini. Nah, ini sudah kita familiar nih, ini adalah ikon pencarian. Ya udah, ini buat untuk mencari. Nah, ini ada ikon pencarian. Oh, berarti ini untuk mencari apa yang kita inginkan. User langsung tahu karena sudah familiar. Lalu prinsip yang saya adalah flexibility atau fleksibilitas. Flexibility di website ini itu fleksibel. Sebagai contoh adalah kalender ekonomi. Nah, kita bisa fleksibel nih menyesuaikan apa keinginan user. Semisal user ingin melihat data ekonomi selama 1 minggu ke depan, ya, berarti kita tinggal klik next week seperti itu. Jadi artinya fleksibel. Ketika user mau lihat data kalender ekonomi besok saja, yang lain nggak usah. Oh, ini ketemu nih. Jadi fleksibel, menyesuaikan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah responsif. Nah, untuk responsif itu kita bisa lihat ketika kita klik next week nih ya. Nah, ini ada apa kayak apa kayak putih-putih kok. Nah, itu adalah responsif. Jadi ada loading. Bahwa ketika kamu mengganti dari this week ke next week, itu ada pergantian di sini. Jadi responsif. Jadi dia langsung merubah tampilan data yang awalnya GDP GPI, kalau kita ganti ke this week itu langsung semisal this week, nah langsung ganti kan. Nah, ini adalah responsif, langsung berubah nih secara real time dari next week. Nah, ini nunggu loadingnya ya. Ini adalah responsif. Kemudian filter untuk prinsip selanjutnya adalah prinsip kontrol. Di website ini saya menemukan bahwa prinsip kontrol ini yang paling enak itu adalah ini. Semisal kita tidak ingin melihat smart money is quickly buying this undervalue keep, si undervalue stop. Nah, ini kan sebagai iklan ya. Nah, ini kita bisa kontrol nih. Kita nggak mau ingin menampilkan ini. Nah, advertisement ditutup. Nah, seperti itu ya. Itu prinsip yang selanjutnya adalah robustness atau ketahanan. Robustness. Nah, robustness di sini bisa kita lihat pada website yang aktivitas di dalamnya itu sangat kompleks sekali. Nah, kita bisa temukan di area sini, di chat, terutama di live chat. Ini kan artinya secara langsung, real time, otomatis. Sistem ini sangat menggunakan sumber daya yang sangat besar.
Tetapi di sini ketika kita ingin cat 4H 1M, nah secara real time nih, kemudian kita ingin area, ya kan, kita ganti, lalu kita ingin screenshot, take a snapshot ya. Nah, lalu kita download, itu dia sama sekali website ini tetap berjalan lancar tanpa ada sistem down. Artinya sangat tahan sekali. Kita bisa lihat forex. Nah, ini kan sangat berat sekali ya, karena secara langsung ya seperti itulah robustness ke tadi. Karena ketika sistem itu diberikan sesuatu yang memang memerlukan sumber daya yang berat, sumber daya yang besar, dia tetap tahan, websitenya tetap tahan, tidak down. Dan yang paling memuliakan robustness yaitu ketika dia memberikan update data secara real time di biasanya di kalender ekonomi sini. Itu baru tadi munculnya CPI ini, dari ini kan belum muncul. Nah, tiba-tiba muncul tanggal dan tidak dalam sama sekali, artinya robustnessnya ada, sistem robust, prinsip robustness. Kemudian ada protection. Nah, untuk protection di sini adalah di sini ya, di login ya, protection. Di sini kita bisa sync out. Nah, di fitur ini kita bisa mengamankan watchlist kita. Watchlist itu kayak apa yang ingin kita kita apa kita kita kerjakan di sini gitu loh, kita watchlistnya kita gitu. Nah, sebelum ke watchlist ini kita harus login dulu di area sini, kita bisa sync out gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip login. Nah, kemudian uh, ada what you see what you get, ya tadi what you see what you get. Nah, ini kan tadi saya sempat take shot ya, take snapshot ya, karena ini waktunya sudah hampir ya, karena batasnya 10-20. Nah, tadi kan saya sudah screenshot pakai kamera itu. Ini itu bisa kita download. Nah, ini betul. Yang tadi screenshot itu. Nah, what you get, what you see, if in what you get. Apa yang kamu lihat itu apa yang kamu dapat. Ya ini, yang aku lihat ini, yang aku dapat ini. Kemudian ada prinsip direct manipulation. Ada prinsip direct manipulation. Direct manipulation itu kita bisa langsung ngetik di search bar di sini. Ini apa sih? Nah, kita bisa langsung ini ya, direct manipulation. Nah, set. Nah, seperti kita ini kan direct ya, secara langsung ya. Ketika kita hanya mengklik ini, mengklik tombol hide filter, loh, maka dia langsung hilang. Kan ini secara langsung hilang. Itu adalah direct manipulation. Lalu ada invisible technology. Nah, invisible technology di sini adalah seperti ini. All data are streaming and update automatically ya. Nah, kalau di sini kan sudah keluar jam 7:30 tadi. Aktualnya keluar. Tapi kalau untuk minggu untuk this week. Nah, kalau yang belum keluar itu nggak ada di sini. Tapi kalau sudah jamnya nanti jam 12, nanti ini akan keluar sendiri. Nah, itu adalah invisible technology, yaitu kita ya adalah back end yang membuatnya. Kemudian ada ease of learning. Nah, ease of learning itu kita mudah untuk belajar. Di sini kita bisa disediakan beberapa education, ya kan? Itu ada ease of learning. Ada menu akademi untuk mengedukasi kita. Dan ada ease of use. Nah, ease of use itu ya ini. Ini sangat mudah sekali loh. Kita ingin melihat berita ya udah kita tinggal news gitu.
Jadi navigasinya itu diletakkan di area atas, bagian atas sendiri. Jadi kita kita ingin melihat komoditi, oh ya udah kita tinggal klik komoditi. Mudah sekali kita menemukan apa yang kita ingin. Ya, dia ya, prinsip 17 prinsip, yaitu mulai dari user compatibility, task compatibility, workflow compatibility, simplicity, consistency, familiarity, flexibility, responsiveness, control, robustness, protection. What you see, what you get, direct manipulation, invisible technology, ease of learning, ease of use. Sekian review dari website investing.com. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.